Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 29 Agustus 2024. Tinggal 2 hari lagi kita masih diizinkan Tuhan hidup di bulan Agustus. Setelah itu nanti segera kita tinggalkan bulan Agustus, memasuki bulan yang ke-9, bulan September. Berarti kalau sudah masuk di bulan September, tinggal 3 bulan lagi kita di tahun 2024. Karena kita memasuki bulan Desember, hari Natal. Semua umat Kristiani anak Tuhan melaksanakan ibadah Natal. Setelah itu ibadah tutup tahun. Setelah itu ibadah awal tahun 2025. Kita serahkan semua setiap langkah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Supaya apa yang sebentar kita baca Alkitab di dalam Hakim-Hakim 9, 1 Fatsal dari ayat 25 sampai 57. Abimelek akhirnya mati karena pembalasan dari Tuhan, karena hidupnya tidak turut kehendak Tuhan. Mari melalui pembacaan firman Tuhan dan pujian ini kita komit, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, supaya kita diselamatkan karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Suatu hari kelak kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, nama yang terindah, nama yang sempurna. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat.
hikmatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, kami pagi ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau baca, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Ampuni ya Bapa semua dosa dan salahku. Tuntunlah hidupku berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Amin, haleluya. Tuntun aku di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, dan selamat pagi. Kamis pagi hari ini tanggal 29 Agustus. Besok lusa sudah kita memasuki 31 Agustus 2024. Selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 7, 21, 22, 23, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, kalau dia tidak menurut kehendak Bapa di surga. Tidak bisa, berarti hidupnya harus menurut kehendak Allah. Biar hari-hari kita menyongsong kedatangan Tuhan, makin hari kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan berurutan. Tiap pagi kita baca perjanjian lama, rajin baca Alkitab, renungan firman Tuhan, supaya kita dapat memahami, oh inilah Abimelek, karakter manusia banyak seperti Abimelek, iri hati, rebutan jabatan, terus melakukan perbuatan-perbuatan tercelah. Dia bunuh tuh orang demi kepentingan dia menjadi raja, berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca. Ya, akhirnya dia mati. Apa gunanya, saudara? Akhirnya mati dihukum Tuhan. Masuk surga atau neraka? Neraka tuh, saudara. Sebabnya apa? Tidak menurut kehendak Allah, dia jahat, boleh bunuh 70 orang itu. Tuhan bilang di dalam hukum Taurat, jangan membunuh. Ya, mari kita baca. Hakim-Hakim pasal 9 mulai ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebab warga kota Siem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Ya, coba ini. Ya, jadi Abimelek niatnya ada yang tidak baik, ya. Sementara itu Gal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sihem. Warga kota Sihem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya. Lalu mengadakan perayaan, mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutik Abimelek. Berkatalah Gal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sihem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Jerubal dan Sebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sihem? Jadi mengapa kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Wah, saudara, jadi kacau balau Israel, ya. Di bawah kepemimpinan Abimelek, karena Abimelek jahat sudah membunuh 70 anak dari Gideon, Yerubbaal, saudara. Ketika sebelum penguasa kota itu mendengar perkataan Gal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Yang mengirim utusan kepada Abimelek di Arumah dengan pesan, Gal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sihem dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orang yang keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Kacau, sudah. Ya, terjadi peperangan, sudah. Ya, ini minta pimpinan Tuhan. Kalau berbuat jahat tidak ada penyertaan Tuhan. Lihat ini berikutnya. Lihat ini. Sebab itu berangkat Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sihem.
Ketika Bani Ebed pergi keluar dan beri depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama dengan dia. Ketika Gal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, "Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung." Jawab Zebul kepadanya, "Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia." Kata Gal sekali lagi, "Lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan Pontar Bantin Pramal." Jawab Sebul kepadanya, "Di manakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang telekohnya itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka." Maka majulah Gal dengan dipandang oleh warga kota Sihem, lalu berperang melawan Abimelek. Tapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari hadapannya. Dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di dalam rumah, tapi Sebul mengusir Gal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sihem. Kacau di Sihem, kacau peperangan, saudara. Ya, oleh itu kita takut sama Tuhan. Jangan berbuat salah, jangan berbuat jahat. Hidup ini penuh tantangan peperangan. Tapi kalau dia menyimpang dari Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan. Mari kita lihat berikutnya ayat 42. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburnya dengan garam. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota Menara Sihem di dalam liang di bawah kuil Eberit. Dikabarkan kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sihem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia naik ke gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dandan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas baunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat itu." Kemudian ratu juga masing-masing memotong dandan, lalu mengikuti Abimelek, melakukan dandan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikian semua penduduk kota itu Menara Sihem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Kacau sudah ya. Perhatikan berikutnya, kita lihat supaya kita takut akan Tuhan, membaca Alkitab bisa makin mengerti apa yang dilakukan Abimelek dan Tuhan membalasnya. Ayat 50. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, yang mumpung Tebes lalu merebutnya. Tapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan sewarga kota melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh rumah itu. Lalu sampai Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Nah, lihat ini saudara. Ya, jadi pembalasan dari Tuhan jatuh kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Unuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujang itu menikam dia sehingga mati, saudara. Jadi Abimelek mati. Lihat ayat 55. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. 56. Demikian Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Ayat 57 yang terakhir. Juga segala kejahatan orang-orang Sihem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikian kutuk Yotam bin Yerobaal mengenai mereka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dari Hakim-Hakim pasal 9, satu pasal penuh kisah Abimelek yang ingin merebut sebagai seorang raja, tapi berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya pembalasan turun dari Tuhan kepada Abimelek, sehingga Abimelek sekarang sudah mati. Di sini kita dapat cerita dengan membaca firman Tuhan. Kita harus takut sama Tuhan, supaya setiap perbuatan kita dilihat sama Tuhan. Jangan pernah menyimpang melanggar firman Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan, mari tanya kepada Tuhan. Jangan sombong, jangan bertindak sewenang-wenang, jangan menjadi hakim, jangan menjadi sok jagoan, saudara.
Abimelek jagoan, dia bunuh orang-orang anaknya dari Yobal, Gideon. Akhirnya Tuhan marah. Jadi artinya, supaya kita hidup satu kali ini sesuai dengan pujian, mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan menurut keinginan manusia, jangan menurut keinginan daging. Tapi apa yang kita kerjakan, kita takut sama Tuhan. Karena ujung-ujungnya manusia adalah kematian. Pertanyaannya, setelah mati mau kemana? Surga atau neraka? Seperti dalam pujian, jika mati pergi mana, surga atau neraka? Amin, haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Dia ketak gigi, neraka ketak gigi. Sengsara selama-lamanya. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun. Selama-lamanya, tidak dibatasi waktu, kekal. Demikian kita masuk ke surga, kekal selamat. Oleh itu mari kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati sama Tuhan. Berjaga dan berdoa, ikuti kehendak Tuhan. Jangan ikuti keinginan daging, jangan ikuti keinginan manusia. Turut kehendak Tuhan, karena di dalamnya ada janji Tuhan, kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.